Indonesia memiliki potensi ekonomi digital kelas berat, tetapi menghadap defisit spektrum frekuensi yang serius. Untuk itu, langkah Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, diharapkan dapat menjadi jawaban atas defisit spektrum itu. Hal ini dibahas oleh sejumlah stakeholder sektor telekomunikasi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, dengan tajuk Menanti Inovasi dalam Seleksi Frekuensi Emas Demi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Merza Fakhis, mengatakan pihaknya berharap pemerintah bisa melelang kedua spektrum dan pita frekuensi dengan harga yang murah dengan formulasi biaya hak penggunaan yang lebih murah. Dengan harga yang terjangkau, diharapkan penetrasi ataupun pemanfaatan kedua spektrum tersebut untuk 5G bisa lebih optimal. Merza berharap lelang spektrum pada 2026 dapat berjalan lebih adil. Dengan begitu, tidak terjadi adu kekuatan finansial antar 3 operator seluler tersisa setelah konsolidasi dari 5 operator sejak 2022 hingga 2025. Mari kita cari satu solusi bahwa BHP itu merupakan salah satu yang bisa menjadi peluang. Kemudian spektrum jelas juga akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas dan ikut juga menurunkan harga, asal BHP tersebut atau frekuensi tersebut melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal dan tidak menimbulkan adanya dominasi spektrum oleh salah satu pelaku. Kemudian juga tentu saja kita semua pengen kita tumbuh barengan, kita tumbuh sehat bersama demi negara kita Indonesia. Senada, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno, menyoroti lonjakan biaya spektrum sejak 2010 hingga 2023. Ia menyebut kenaikannya mencapai lebih dari 500%, sementara pendapatan rata-rata operator justru turun sekitar 48%. Menurut Sarwoto, jika mekanisme lelang masih bertumpu pada harga tertinggi, pemenang lelang beresiko lumpuh secara finansial. Kondisi itu bisa menggerus modal dan menghambat pembangunan jaringan infrastruktur. Hari ini, itu biaya spektrum itu naik besar sekali. Sedangkan pendapatan saya per user itu turun. Seperti itu, makanya mintanya digunting aja. Bagaimana caranya digunting? Nah, tetapi kita tahu juga bahwa menggunting ini juga mesti melihat juga kondisi yang ada gitu, karena kalau kita membaca mengapa operator 11 menjadi 7, kemudian dari 7 menjadi 3, ya sebenarnya mereka sudah mencoba untuk beradaptasi itu dengan lingkungan yang perlu digunting ini. Ya, dengan merger diharapkan ada suatu efisiensi untuk bertahan. Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, Ian Yosef M. Edward, mengusulkan reformulasi rumus biaya hak penggunaan dengan memasukkan faktor teknologi, nilai pasar, dampak sosial, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Konsepnya adalah BHP berbanding terbalik dengan manfaat, pemerataan, dan efisiensi, bukan sekedar mengikuti harga lelang tertinggi. Rumus ini juga memungkinkan penyesuaian dari waktu ke waktu. Misalnya, BHP lelang berbeda dengan BHP perpanjangan, agar mencerminkan kualitas layanan dan kontribusi terhadap masyarakat. Dirinya juga menekankan pemerintah sebaiknya bertindak sebagai investor strategis, bukan hanya menyewakan frekuensi. Regulasi lama yang kaku perlu diperbarui agar mendukung inovasi, investasi, dan pemerataan layanan. Kerjasama dengan operator juga harus diperkuat, termasuk dalam pembangunan backbone dan jaringan di seluruh Indonesia, tanpa terkendala pulau atau lokasi geografis. Kita inginnya, ya, kalau bisa selama ini kalau ukur di data center, watt, ada wattnya, ya, berapa watt per bit, gitu. Oke, tadi jelas lagi, berapa rupiah per hertz, tapi bukan pendapatan harusnya. Berapa rupiah peningkatan GDP Indonesia per hertz? Agak dibalik, kita harus jadi pelopor lah, jangan cuma ngikutin dari GSMA dan seterusnya. Sekali-sekali buat rumusan, tapi jadi rupiah per hertz, sosioekonomi meningkat berapa rupiah per hertz, dan seterusnya. Ya.
Nah ini beban regulasi memang di kita ada PNBP udah wajib ya, kita bilang kewajiban. Di sini ada IPFR, ada ISR, ya kemudian juga ada USO. Tapi selain itu ada lagi beban regulasi lain yang bukan PIF tadi, ya beban perizinan tadi sudah sampaikan juga ya, ada ECUT dan kawan-kawannya. Ya ini memang regulasi ini harus diregulasi ulang. Regulate tapi harus diregulasi ulang supaya yang sudah ada ini ada perubahan. Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membuka diskusi awal terkait price and benefit analysis. Analisis ini bakal menjadi dasar dalam menentukan skema lebih baik terkait biaya penggunaan spektrum supaya tidak membebankan operator. Pendekatan ini turut dipertimbangkan agar pemanfaatan spektrum tidak hanya dilihat sebagai penerimaan negara bukan pajak, namun juga dari dampak sosial ekonomi jangka panjang yang dihasilkan. Selain itu, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menjelaskan regulasi yang ada membuka berbagai opsi pengelolaan spektrum. Skema tersebut tidak sepenuhnya harus dibebankan melalui mekanisme seleksi atau lelang. Saya tertarik sebenarnya dari Pak Setia yang apa tadi Pak, price benefit Pak ya? Price benefit. Nah, ini saya pengen nambah 3 SKS lagi tuh Pak. Nah, analisis itu sehingga tadi yang katakanlah yang tadi terus terang kan ketakutan Pak ya, ketakutan bahwa disangka merugikan negara ini bisa terbantahkan. Nah ini sebenarnya gini ya teman-teman, kalau dari regulasi kan tidak harus semuanya dibebankan ke seleksi ini gitu. Di PP 43 tuh ada beberapa opsi ya, katakanlah nilai K juga itu, indeks nilai K ditanya teman operator, kemudian apa namanya BHP 0% juga ada itu Pak ya. Tapi saya menariknya harus dikonversi jadi price per apa tadi Pak? Price benefit analysis yang harusnya menarik sekali Pak kalau kami bisa